Kesenian adalah salah satu isi dari kebudayaan manusia secara umum, karena dalam berkesenian merupakan cerminan dari suatu bentuk peradaban yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan dan cita-cita yang berpedoman kepada nilai-nilai yang berlaku dan dilakukan dalam bentuk aktivitas berkesenian, sehingga masyarakat mengetahui bentuk keseniannya. Di dalam suatu lingkup masyarakat pasti ada kesenian. Di dalam kesenian pasti ada pihak dari masyarakat. Masyarakat dan kesenian pasti tidak akan pernah bisa dilepaskan. Kesenian juga merupakan bagian yang penting dalam kebudayaan. Kesenian merupakan ungkapan kebudayaan yang bersifat kreatif. Maka dari itulah antara masyarakat, kesenian, dan kebudayaan mereka tidak akan pernah dilepaskan. Kesenian seringkali disinonimkan dengan kebudayaan, padahal kesenianlah yang merupakan bagian dari kebudayaan. Dalam kehidupan manusia di suatu tempat tidak akan pernah lepas dengan adanya kebudayaan. Kebudayaan berasal dari kata budaya yang berarti pikiran atau akal budi. Sedangkan arti dari kebudayaan itu sendiri yaitu hasil kegiatan maupun penciptaan akal budi manusia yang merujuk kepada kesenian, kepercayaan, adat istiadat. Budaya ini sendiri juga dapat berfungsi sebagai ciri khas ataupun identitas suatu masyarakat. Kebudayaan juga memiliki arti seluruh sistem gagasan, rasa, dan tindakan serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian kebudayaan secara umum memiliki aneka ragam arti. Secara garis besar, budaya ini sendiri memiliki arti yaitu cara hidup berkelompok masyarakat tertentu dan disepakati bersama di dalam kelompok tersebut serta terbentuk dari beberapa unsur yang menyeluruh. Meskipun tidak terdapat aturan tertulis, budaya ini dapat bersifat memaksa. Hal ini dikarenakan dapat memberikan sebuah pedoman untuk berperilaku supaya kehidupan lebih bermartabat dan juga bersahaja. Menurut C. Wissler, Kluckhohn, Adavis, dan Ahubel, mereka bahwa kebudayaan adalah tindakan yang harus dibiasakan dengan adanya proses belajar di dalamnya. Kebudayaan merupakan hasil dari karya manusia yang mencakup banyak aspek kehidupan di dalamnya, seperti aspek keyakinan, hukum, moral, dan lain sebagainya. Kehadiran kebudayaan ini mampu mempengaruhi pengetahuan, gagasan, dan ide seorang manusia meskipun di dalam budaya itu sendiri masih bersifat abstrak atau tidak bisa dijelaskan. Kebudayaan ini tidak dapat semata-mata turun secara biologis, melainkan ada proses belajar di dalamnya. Adanya proses belajar itulah yang menyebabkan kebudayaan tidak bisa turun dengan faktor biologis. Kebudayaan ini hanya dapat dimiliki oleh masyarakat manusia yang didukung dan diteruskan atau dilestarikan oleh manusia itu sendiri sebagai anggota masyarakat di dalam suatu tempat. Untuk kali ini saya akan membahas tentang kebudayaan dan juga kesenian yang ada di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten ini merupakan kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Jawa. Kabupaten Banyuwangi ini juga terkenal akan tradisi kebudayaannya, yaitu salah satunya tradisi kebo-keboan yang ada di Desa Alas Malang, Kecamatan Singonjuru, Kabupaten Banyuwangi. Sebenarnya tradisi ini tidak hanya dilakukan dalam satu desa, melainkan ada desa lain selain Desa Alas Malang, yakni di Desa Alian, Kecamatan Rogo Jambi, Kabupaten Banyuwangi. Akan tetapi, fokus kita kali ini yakni membahas tentang tradisi kebo-keboan yang ada di Desa Alas Malang, Kecamatan Singonjuru, Kabupaten Banyuwangi. Di sini saya telah melakukan wawancara terhadap
Bapak Sidki Syarifuddin. Beliau merupakan Kasih-Kesra dari Desa Alas Malang. Dari hasil wawancara, menurut beliau tradisi ini sudah berlangsung tempatnya yaitu di Dusun Kerajaan Desa Alas Malang, dan tradisi ini memiliki tujuan untuk mengungkapkan ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta karena telah memberikan kenikmatan berupa kemakmuran dan kecukupan pangan lewat pertanian. Ada juga yang berpendapat bahwa keberadaan ritual atau tradisi ini bertujuan untuk tolak bala. Hal tersebut tidak disalahkan oleh Bapak Sidki Syarifuddin selaku Kasih-Kesra Desa Alas Malang. Karena menurut beliau pada masa itu daerah Alas Malang ini mengalami paceklik mulai dari gagal panen sampai dengan wabah penyakit yang melanda. Bapak Sidki Syarifuddin juga menjelaskan bahwa tradisi ini sudah berlangsung puluhan hingga ratusan tahun yang lalu. Menurut mbah-mbah yang dituakan di Desa Alas Malang, ritual adat atau tradisi ini sudah berlangsung sejak era penjajahan kolonialisme, yaitu penjajahan kolonial Belanda. Akan tetapi, sayangnya ritual adat ini ditiadakan untuk sementara karena adanya wabah COVID-19 yang melanda. Demi alasan keamanan dan juga kesehatan, maka ritual ini pun ditiadakan untuk sementara hingga kondisinya mulai membaik. Baik, untuk sejarahnya, sejarah awal mulanya diadakan ritual adat ini tadi sudah disinggung bahwa pada era itu Desa Alas Malang ini mengalami paceklik, baik dari gagal panen, wabah penyakit yang melanda, dan juga wabah penyakit yang melanda. Pada masa tersebut di Desa Alas Malang ini terdapat orang yang dituakan, yaitu yang bernama Mbah Buyut Karti. Beliau mendapatkan wangsit untuk menggelar dan juga mengadakan acara bersih desa. Dengan adanya hal tersebut diharapkan dapat memberikan penawar untuk paceklik yang melanda Desa Alas Malang ini pada masa itu. Lagi-lagi menurut Bapak Sidki Syarifuddin, pada kala itu wabah yang melanda Desa Alas Malang ini tidak bisa disembuhkan dengan kekuatan dari manusia. Menurut beliau, pada kala itu jika seseorang malam harinya terjangkit oleh penyakit tersebut, maka keesokan hari di waktu pagi, maka orang tersebut akan meninggal dunia. Selain mendapatkan wangsit bersih desa, Mbah Buyut Karti juga mendapatkan wangsit yang mana Mbah Buyut Karti meminta untuk para petani menjelma seperti hewan kerbau. Hingga pada akhirnya tradisi tersebut menjelma sebagai sebuah kebudayaan di Desa Alas Malang, Kecamatan Singunjuru, Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan di Dusun Kerajaan. Dan tradisi ini dilakukan setiap tahunnya. Tradisi ini dilakukan pada awal bulan Suro Penanggalan Jawa.